kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Jalur Trans Sulawesi lumpuh akibat tanah longsor disertai jalan ambles. Video diduga Bupati Banggai sedang membagi-bagikan uang kepada petugas sortir surat suara beredar di media sosial. Komisioner Bawaslu angkat bicara. Seorang pria di Donggala cabuli anak angkatnya hingga hamil. Seorang pria di desa Alindau, Kecamatan Sindue, tega mencabuli anak angkatnya. Aksi bejat itu dilakukan berkali-kali hingga korban yang masih berusia 14 tahun tersebut hamil. Pengungkapan kasus tersebut bermula ketika kecurigaan warga yang melihat perubahan fisik korban yang layaknya orang hamil. Awalnya korban mengelak, namun setelah dibawa ke bidan desa dan diperiksa, ternyata betul telah hamil 7 bulan. Korban akhirnya mengakui telah digauli ayah angkatnya berkali-kali. Kasus ini pun langsung dilaporkan ke Mapolsek Sindue, Kabupaten Donggala. Polisi pun langsung turun tangan dan menangkap pelaku yang sehari-harinya bekerja sebagai petani. Kepada polisi, tersangka mengaku telah menggauli korban sebanyak 5 kali dan dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Jadi si laki-laki ini yang mengambil anak tersebut untuk dijadikan sebagai anak angkat, tetapi ini dalam ruang lingkup keluarga. Ibunya dengan berapa hubungan keluarga, kemudian anaknya juga ada, pokoknya dalam ruang lingkup keluarga. Modusnya yang bersangkutan melakukan hal tersebut pure mutlak hanya untuk kebutuhan seksual. Oleh karenanya itu yang pelaku ini kita kenakan pasal 81 ayat 3 junto 76D Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Jadi dia agak berdiri sendiri nantinya. Undang-Undang perlindungan anak itu sebagai objektif perbuatannya, tetapi sistem pelaksanaan penegakan hukumnya ini masuknya ke dalam sistem peradilan anak. Jadi ada undang-undang yang mengikat itu. Yang bersangkutan. Dan sekarang proses masih on, kita run. Insya Allah pekan depan atau bulan depan kita tunggu nanti respon dari kejaksaan. Kami mau berkasnya sudah lengkap. Setelah kita kirimkan nanti, kemudian kita tahap 2. Polisi kini masih mendalami kasus tersebut. Tersangka telah ditahan di Mapolres Donggala untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Tahapan ibadah haji tahun 2025 mulai bergulir. Pemerintah telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya yaitu seleksi petugas haji daerah alias PHD. Seleksi bergulir pada tingkat Kementerian Agama yang dilakukan secara serentak se-Indonesia Kamis pagi. Seleksi PHD di Sulawesi Tengah pun berlangsung di Aula Namira Asrama Haji Transit Palu. Seleksi tahun ini dilakukan berkolaborasi antara pemerintah provinsi dan kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah. Para peserta seleksi akan mengikuti 2 tahapan seleksi, yakni seleksi ujian komputer assist test atau CAT dan wawancara. Adapun kuota yang mengikuti seleksi PHD di Sulawesi Tengah sebanyak 2 kali kebutuhan. Peserta yang lulus kualifikasi tahapan sebelumnya lah yang berhak mengikuti tahapan seleksi kali ini. Peserta yang terdaftar diantaranya 22 orang pada layanan umum, 2 orang layanan ibadah, dan 10 orang layanan kesehatan. Dari 34 peserta yang ikut seleksi hanya akan meluluskan kuota sebanyak 18 orang, diantaranya 6 layanan umum, 6 layanan ibadah, dan 6 layanan kesehatan. Kita memang menerima pendaftaran ini yaitu 2 kali kuota, yaitu masing-masing 12 perlayanan. Namun dalam kuota ini ada kuota yang tidak memenuhi kuota. Yang ikut seleksi hari ini
Jumlah 34 peserta dari hasil verifikasi kita yang memenuhi syarat untuk ikut tes seleksi. Ya, masing-masing peserta menggunakan perangkat. Berarti wawancara di ini juga, Pak? Iya, selesai tes ini baru kita adakan wawancara. 1 hari selesai? 1 hari selesai. Ujian CAT dilakukan menggunakan perangkat ponsel masing-masing peserta yang telah menginstal laman atau tautan ujian sistem daring. Peserta tak diperbolehkan membawa alat bantu lainnya saat proses ujian berlangsung. Setelah ujian CAT berakhir, para peserta kemudian akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yakni tes wawancara. Setelah dinyatakan lulus, petugas haji daerah akan ditempatkan di masing-masing kelompok terbang yang ada di Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pasca penemuan senjata api dan amunisi beberapa waktu lalu, tim Alfa 1 Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya melakukan patroli jalur klasik. Sasarannya adalah wilayah yang diduga pernah menjadi tempat pelatihan kelompok radikal di Poso. Antara lain bekas kamp, kebun, hutan, dan pegunungan di wilayah Sangginora, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso. Puluhan warga desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Motong melakukan penyegelan kantor desa. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Kepala Desa Tada Utara yang dinilai tidak menjalankan visi misi yang dijanjikan. Mereka pun menuntut Kepala Desa berinisial MG mundur dari jabatannya. Jumlah ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Buol terus meningkat. Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyebutkan sebanyak 1.200 ternak sapi yang telah terjangkit virus PMK. 8 ekor sapi diantaranya telah mati, sedangkan ribuan ekor sapi lainnya mendapatkan penanganan intensif. Tim Direktorat Reserse Cyber Polda Sulawesi Tengah membongkar sindikat penipuan berkedok investasi perdagangan. Sebanyak 21 pelaku ditangkap dan sejumlah barang bukti disita. Dari 21 pelaku, 19 orang diantaranya berasal dari Sulawesi Selatan. Pihak Polres Buol terus berupaya mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Serla A. Pangeran, warga desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol. Salah satu upaya tersebut yakni menggali kembali jenazah korban yang telah dikubur untuk selanjutnya dilakukan autopsi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurelia Gia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.